Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhul Ajurumiyah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita masuki pembahasan babul af'ali, bab tentang fi'il-fi'il. Ya, babul af'al, bab tentang fi'il-fi'il. Berkata Al-Imam As-Sulhaji rahimahullah di dalam kitabnya Matan Al-Ajurumiyah, Al-af'alu salasatun. Fi'il-fi'il itu ada 3. Madin wa mudhari'un wa amrun. Pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari, ketiga fi'il amr. Nahwu contoh doroba wa yadribu wadrib. Doroba mewakili fi'il madhi, dia laki-laki satu telah memukul. Yadribu mewakili fi'il mudhari, dia laki-laki satu sedang atau akan memukul. Idrib mewakili fi'il amr, pukullah. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Maka fi'il madhi selamanya dia di fathah terakhirnya. Ya, di fathah pada huruf terakhirnya. Wal amru majzumun abadan. Sedangkan fil amr selamanya di jazm. Wal mudhari'u makana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i lati yajma'uha qawluka anaituhu. Sedangkan fil mudhari adalah fi'il yang di permulaannya terdapat salah satu dari huruf tambahan yang 4 yang terkumpul oleh perkataanmu anaitu. Ya, berarti ada huruf hamzah, nun, ya ataupun ta. Fi'il mudhari pasti didahului oleh salah satu dari huruf ini atau berawalan dengan salah satu dari huruf ini. Ya mungkin hamzah, mungkin nun, mungkin ya, mungkin ta. Ana itu yang artinya saya dekat. Wa huwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari itu selamanya di rofa. Ya, sehingga hukum fi'il mudhari dia itu selamanya di rofa. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sampai dia kemasukan amil nasab maupun amil jazm. Sehingga dia menjadi nasab hanya ketika didahului oleh amil nasab. Dia menjadi jazm ketika dimasuki oleh amil jazm. Ketika tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, maka fi'il mudhari itu di rofa. Kemudian dilampirkan di sini yaitu tentang amil-amil nasab dan amil-amil jazm. Fannawasibu asyaratun. Amil-amil nasab itu ada 10 wahiyya, dan dia yaitu amil nasab yang 10 adalah anwalan wa idzan wa kaywala mukaywala mujuhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Yaitu ada an, lan, idzan, kay, lam juhud, hatta jawab dengan fa, dengan waw ataupun dengan au. Ya, nanti akan ada pembahasannya tersendiri insyaallah. Wal jawazimu samaniyata asyara. Sedangkan amil jazm itu ada 18. Wahiyya yaitu lam wa lama wal alam wa alama wa alamul amri wa du'ai wa la finahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa ma wa idma wa ayun wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idzan fi syi'ri khasatan. Amil jazm ada 18 yaitu lam, lama, alam, alama, lam amr, lam du'a, la nahi, la addu'a, in, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, aina, ayana, anna, haizuma, kaifama, dan idzan fi syi'ri khasatan, khusus hanya pada syair. As-syarhu, kita lihat penjelasannya. Sabaqolana annahu qala fi awalil kitabi wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Yang artinya telah lewat bagi kita semua ya perkataan mu'alif ya tatkala beliau mengatakan di permulaan kitab kalimat ini, wa aqsamu salasatun, pembagian kalam itu ada 3. Maksudnya bagian-bagian kalam itu ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun, isim, fi'il, dan harf. Wa ammal fi'lu wa huna qala babul af'ali. Ya, di sini ketika di awal kitab dengan istilah fi'il ya, dan adapun fi'il ya, di sana dengan istilah wa ammal fi'lu gitu kan. Ya, wa huna qala babul af'ali, sedangkan di sini atau yang sekarang dengan istilah babul af'ali, bukan babul fi'li gitu. Kalau dulu dengan istilah fi'il bentuk mufrad, ya kalau sekarang bentuk jamak.
Ya, babul af'ali. Falimadza jama'a huna wa afrada hunaka? Maka muncul pertanyaan, kenapa ketika di sini menggunakan jamak, yaitu pembahasan sekarang dengan judul babul af'ali pakai jamak, wa afrada hunaka, dan di sana yaitu di awal kitab menyebutkan dengan bentuk mufrad, wa fi'lun, ini kan fi'lun mufrad. Ya, jadi kenapa dulu mufrad sekarang jamak? Al jawabu, maka pensyarah memberikan satu arahan, ya, jawaban agar kita bisa memahami perbedaannya. Afroda hunaka, di sana atau di permulaan kitab musannif menyebutkan dengan bentuk mufrad, li'annal maqsudal jinsu, karena yang dimaksud oleh beliau adalah jenis fiilnya. Ya, jenis fiil, semua fiil masuk ke lafadz fiil. Wa jama'a huna, sedangkan di sini menggunakan jamak, li'annal maqsudan nau'u, karena yang dimaksud adalah macam-macamnya, gitu ya. Huna sayadkuru anwa al-af'ali. Ya, di sini akan disebutkan macam-macam fiil, ya, sehingga menggunakan bentuk jamak. Amma hunaka fa innama arada dzikrul jinsi faqad. Ya, adapun di sana sesungguhnya saja musannif, ya, menginginkan menyebutkan jenis fiilnya saja, bukan macam-macam fiil. Wal jinsul fi'lu yashmalu kulla naw'in, sedangkan jenis, ya, jenis fiil itu mencakup semua macam. Wal farqu bainal jinsi wan naw'i, kemudian apa sih bedanya antara jenis dan macam? Ya, apa bedanya antara jenis dan nau'? Annama sahha an yukhbaru bihi anil akhari dunal aksi, bahwasanya lafaz yang dia tepat untuk dijadikan khobar dari yang lainnya tanpa bisa dibolak-balik kalau istilah kita, ya. Falladhi yukhbaru bihi huwal jinsu, maka yang bisa dijadikan khobar itulah jenis. Wa ma la yukhbaru bihi fahuwan nau'u, sedangkan yang tidak bisa dijadikan khobar itu adalah nau'nya atau macamnya. Ya. Sebelum ke contoh ini kita kasih gambaran. Jadi yang bisa dijadikan khobar itulah jenis. Tadi yang jenis adalah al-fi'lu yang bentuk mufrad, ya kan? Yang bentuk mufrad. Misal kita mengatakan bahwasannya fi'lul amri. Ya, fi'lul amri fi'lun, itu kan tepat. Fi'il amr itu adalah fi'il. Ya. Tidak mungkin kita menggunakan fi'lul amri af'alun. Nah, kan nggak bisa, ya. Fi'il amr itu adalah fi'il-fi'il. Ya. Atau dia dibalik juga nggak bisa. Misalnya tadi fi'lul amri fi'lun dibalik, ya, menjadi al-fi'lu fi'lu amrin, kan tidak tepat. Fi'il itu adalah fi'il amr, ya salah, karena fi'il itu bukan hanya fi'il amr, ada fi'il-fi'il yang lainnya. Itulah gambarannya, ya. Kita lihat cara pensyarah menjelaskan kepada kita. Taqulu, sebagai gambaran kau mengatakan al-burru habbun. Ya, gandum itu adalah biji. Habbun jinsun, maka habbun ini jenis, ya, dia layak dijadikan khobar. Li'annahu yasluhu an yukhbara bihi anil burri, karena dia bisa atau dia tepat untuk dijadikan khobar dari lafaz al-bur. Walau qulta, seandainya engkau mengatakan dibalik, misal al-habbu burrun, biji itu adalah gandum, ya salah. Hadza khata'un la yasihul ikhbaru bihi, tidak bisa dijadikan khobar dengan lafaz burnya, gitu kan. Li'anna hunaka hubban laisa burran kasyairi masalan, karena di sana ada biji yang dia bukan berupa gandum seperti biji atau seperti syair, ya, jemawut atau tepung, itu kan, yang sebagai bahan baku tepung, sebagai contoh saja. Nah, ya, sehingga yang namanya jenis, ya, jenis itu adalah kata umumnya, ya, kalau istilah kita seperti itu, ya. Yang namanya nau itu adalah kata khususnya, itu kan. Kemudian dicontohkan lagi, adz-dzahabu naqdun. Emas itu adalah naqdun, ya, sebagai mata uang.
Ini tepat betul ya. Emas itu merupakan salah satu dari naqdun, mata uang atau uang ya, sebagai alat untuk membayar misalnya. Naqdun jinsun, ini tepat. Naqdun adalah jenis. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan an-naqdu dhahabun, nah ini salah, khata'un. Uang itu adalah emas, kan nggak pas. Ini salah ya. Kenapa li'anna naqda fihi dhahabun wa fiddatun? Karena yang namanya uang atau mata uang ada yang berupa emas, ada yang berupa perak. Kok dikatakan uang itu emas ya, maka salahnya di situ. Tapi kalau dibalik emas itu adalah uang ya bisa betul. Tapi kalau an-naqdu dhahabun ya salah. Sama dengan al-fiddatu naqdun ya betul. Tapi kalau an-naqdu fiddatun ya salah. Seperti itu ya. Nah, kemudian dicontohkan yang lainnya lagi ya. Al-insanu hayawanun. Ya. Al-insanu hayawanun. Manusia itu adalah hewan. Itu hewan yang bisa berbicara ya. Nah, atau makhluk hidup itu kan, manusia makhluk hidup. Hayawanun jinsun, hayawanun itu jenis. Ya, al hayawanu insanun, misal dibalik al hayawanu insanun la yasihhu. Ini tidak betul atau tidak tepat. Ya, karena yang namanya makhluk atau ya makhluk yang hidup itu bukan hanya manusia, ya ada makhluk-makhluk lainnya. Manusia itu cuma bagiannya saja. Wallahu a'lam. Lagi ya, al masjidu baitun. Masjid itu adalah rumah. Ini betul. Ya, karena masjid itu kan berupa bangunan ya, bangunan yang seperti rumah ya. Al masjidu baitun, al baitu jinsun. Bait di sini mencakup semua jenis yang bentuknya seperti itu. Ya, sehingga boleh saja misal al idaratu baitun, al madrasatu baitun, kan bisa. Tapi kalau dibalik al baitu masjidun, rumah itu adalah masjid, ya tidak tepat, la yasihu, ya tidak tepat. Ya, karena yang namanya al-bait bukan hanya masjid. Ya, ada tadi al-baitu, misalnya al-madrasatu baitun ya. Sekolah itu adalah rumah, kantor, kemudian apa lagi? Ya, ruangan-ruangan yang lainnya ya, bangunan yang menyerupai rumah. Nah, ya sehingga jenis ini adalah kata umumnya, sedangkan nau itu kata khususnya. Nah, ya gambaran kita contoh yang mudah ya. Jeruk itu adalah buah, betul nggak? Betul, jeruk memang buah. Tapi kalau dibalik, buah adalah jeruk, ya salah. Kenapa? Karena yang namanya buah itu bukan hanya jeruk. Ada yang lainnya, ada pisang, ada semangka, dan sebagainya ya. Atau yang lainnya ya, anggur dan yang lainnya. Nah, ya silahkan bisa dikiaskan sendiri. Dan ya, kalau begitu, naqulu kita simpulkan afrodal mualliful fi'la fi awalil kitabi. Al-muallif menyebutkan bentuk mufrad pada fi'il di permulaan kitab li'annal murada bihil jinsu, karena yang dimaksud, yang diinginkan olehnya adalah jenis fi'ilnya. Wa jama'ahu huna, sedangkan di sini menyebutkan dalam bentuk jamak li'annal murada bihin nau'u, karena yang maksud adalah nau'nya, macam-macamnya ya. Sehingga fa anwa'ul af'ali salasatun, macam-macam fi'il itu ada 3. Wa qaluhu, dan perkataan muallif al-af'alu salasatun, fi'il-fi'il itu ada 3, madin wa mudhari'un wa amrun. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nahwu daraba wa yadribu wadriba. Contohnya daraba mewakili fi'il madhi, yadribu mewakili fi'il mudhari, idrib mewakili fi'il amr. Al-af'alu salasatun. Ya, fi'il itu ada 3. Madin, pertama fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Wa huwa ma dalla bi hayatihi ala zamanin madha. Ya, ala zamanin madha. Yaitu fi'il yang menunjukkan dengan keadaannya dia terhadap waktu yang sudah berlalu. Ya, sehingga fi'il madhi sering diterjemahkan sudah atau telah gitu ya. Kemudian mudhari'un. Yang kedua fi'il mudhari, madalla ala hadirin au mustaqbalin, yaitu fi'il yang menunjukkan terhadap hadirin, yaitu waktu yang sekarang, au mustaqbalin ataupun waktu yang akan datang.
Ya, sehingga mudhari mencakup dua, untuk yang hadir yang sekarang ataupun yang mustaqbal yang akan datang. Kemudian amrun madala ala mustaqbalin, sedangkan amr menunjukkan terhadap waktu yang akan datang. Nah, sehingga yang namanya zaman atau waktu itu tidak lepas dari tiga, yang sudah, yang sedang, yang akan, itu ya. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, kan seperti itu. Wa hadhil af'alu tawazza'atiz zamana al-madhi lil madhi wal amru lil mustaqbali wal mudhari'u lil hadiri. Ya. Fiil-fiil ini ya terbagi sesuai dengan waktu yang ada kepada fiil madhi untuk waktu yang sudah lewat, amr untuk waktu yang akan datang, mudhari untuk waktu yang sedang terjadi. Misaluhu, contohnya, dhoroba waktuhu qabla zamani takallumi. Ya, waktunya untuk fi'il dhoroba yang maknanya telah memukul adalah sebelum waktu berbicara. Ya, waktunya itu terjadinya sebelum diucapkan. Saya mengatakan misal dhoroba, dia sudah memukul. Ya, dia sudah memukul. Artinya terjadi perbuatan memukulnya itu sudah lewat, ya. Qabla zamani takallum. Fakulu lahdhatin tadhabu faqad madat. Ya, maka ketentuannya setiap waktu, kullu lahdhah, setiap waktu atau saat yang tadhab, yang pergi, maka itu namanya sudah berlalu, ya. Faqad madat. Ya, meskipun lahdhah, ya meskipun cuma sesaat itu. Yakni laisa bilazimin. Maknanya laisa bilazimin an yakuna madha qabla 10 sanawatin. Ya, maknanya adalah tidak diharuskan berlalunya itu sebelum 10 tahun misal, ya. Enggak ada syarat seperti itu. Ya. Qabla 10 sanawatin. Ya. Apalagi tahun, ya. Bulan, minggu, atau pekan, ya, atau hari, atau jam, ya, itu tidak ada syarat seperti itu, ya. Tidak mengharuskan berlalunya itu disyaratkan harus sudah lama. Lau takallamta fa akhiru harfin tatakallamu bihi minal kalimati madha. Doroba madha. Itu. Seandainya, seumpama engkau mengucapkan atau engkau berbicara dan akhir dari huruf yang engkau ucapkan itu sudah berlalu, ya, contohnya doroba, nah, maka ini adalah merupakan fi'il madhi karena sudah berlalu, yang terjemahnya sudah memukul. Idzan, kalau begitu, daraba yadullu 'alal fi'lil madhi walau qariban. Daraba menunjukkan fi'il madhi meskipun berlalunya itu dalam waktu yang dekat. Dia sudah memukul, bisa jadi 1 menit, ya, sebelum diucapkan itu, ya, atau kurang dari 1 menit. Yang jelas sudah berlalu meskipun dalam waktu yang tidak lama. Qariban. Yadribu al-ana. Ya, kalau yadribu bisa bermakna al-ana, sekarang. Ya, sekarang dia sedang atau dia sedang, ya, sedang memukul itu. Kemudian akala madha, untuk akala ini madha, sudah berlalu. Yang artinya telah makan. Yadribu sedang memukul, akala telah makan. Ya'kulu al-an. Ya'kulu juga al-an, sedang makan. Kul, ketika ada ucapan kul, makanlah, maksudnya ilal ana ma'akala. Sampai detik ini atau sampai sekarang dia belum makan. Ya, kalau ada orang dia sedang makan, kita katakan kepadanya makanlah, ya enggak pas. Sudah atau sedang makan diperintah makan. Ya, maka kapan kul ini diucapkan? Ilal ana ma'akala. Ya, sampai sekarang dia belum makan atau dia tidak makan, kita perintahkan kul, makanlah. Itu pas. Kalau sudah atau sedang terjadi proses kok diperintah, ya sedang minum, kita katakan silakan minum, minumlah, ya nggak pas. Sedang minum diperintah minum, gitu kan. Nah, mustaqbalun ba'idun am qaribun, ya. Mustaqbalun ba'idun am qaribun, untuk waktu yang akan datang, baik jarak jauh atau lama ataupun
sebentar. Kul ilal ana ma'akala mustaqbalun ba'idun am qaribun. Artinya untuk mustakbal, waktu yang akan datang, itu apakah disyaratkan harus ba'id, lama, am qarib, ataukah sebentar. Maka mustakbal ini ya sihhu, dia pas, dia tepat lil ba'idi au lil qaribi. Untuk yang ba'id, yang akannya itu lama ya pas, untuk yang qarib, yang akannya itu dalam waktu dekat juga pas. Ya, mustakbal itu kan waktu yang akan datang. Yang akan datang itu enggak disyaratkan harus sudah lama. Ya, enggak disyaratkan harus dalam jangka waktu yang lama. Lama ataupun sebentar, apabila di situ menunjukkan akan, maka masuk ke istilah mustakbal. Ya. Akan berangkat 1 menit lagi ya pas, akan berangkat sejam lagi ya pas, akan berangkat setahun lagi ya pas gitu kan. Ya, akan menikah misal sehari lagi ya pas, akan menikah setahun lagi ya pas juga, namanya saja akan itu kan. Nah, itulah mustakbal ya. Al-muhimu annahu lil mustaqbali. Yang terpenting bahwasanya itu untuk mustakbal, untuk waktu yang akan datang, baik jangka waktunya lama ataupun jangka waktunya sebentar. Fasaratil af'alu mutaqasamatan lil azmani. Ya, maka fi'il-fi'il itu menjadi terbagi-bagi sesuai dengan waktu yang ada, ya, mutaqasamah, ya, terbagi-bagi. Maudin wa mudhari'un amrun, ya. Sesuai dengan waktu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nahu contoh doroba wa yadribu wadrib. Ya, kembali lagi contohnya sama, yaitu doroba, yadribu, dan idrib. Wa naqulu fi qouli ta'ala. Sedangkan kita mengatakan terhadap firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu aminu. Nah, silahkan diperhatikan ayatnya. Wahai orang-orang yang telah beriman, itu kan, wahai orang-orang yang beriman. Perintahnya apa? Aminu, berimanlah. Ini. Apakah menunjukkan sampai detik itu dia belum beriman? Ya, untuk yang semacam ayat ini maka ada faedah al-muradu al-istimraru. Ya, maksudnya yang dikehendaki adalah al-istimrar. Orang-orang yang sudah beriman untuk terus-menerus beriman. Jangan dilepas imannya. Hai istamarru ala dzalika, agar dia terus-menerus berada di atas keimanan. Ya, jadi bukan maksudnya tadi belum beriman, sekarang diperintahkan beriman, bukan. Ya, untuk yang semacam ini menunjukkan dia sudah beriman tapi diperintahkan untuk istiqomah di atas imannya, ya. Istimrar alal iman. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian kita lanjutkan ahkamul fi'li. Hukum-hukum fi'il. Qauluhu, ya, perkataan muallif, fal madhi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i allati yajma'uha qauluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Ya, fi'il madhi selamanya di fathah huruf terakhirnya, fi'il amr di jazm selamanya, fi'il mudhari adalah fi'il yang terdapat di permulaannya salah satu dari huruf tambahan yang 4 yang terkumpul oleh perkataanmu anaitu, yaitu ada hamzah atau nun atau ya atau ta. Wa huwa marfu'un abadan, fi'il mudhari itu selamanya di rafa hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun, sehingga dia kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Qaulul muallifi rahimahullah, perkataan muallif rahimahullah, fal madhi maftuhul akhiri abadan, fi'il madhi di fathah terakhirnya selamanya, maksudnya fi'il madhi selamanya di fathah huruf yang terakhirnya, fala yumkinu an yaqa'a illa maftuhan, maka tidak mungkin, ya, fi'il madhi itu terletak padanya kecuali di fathah, artinya huruf terakhirnya. Walihada nusammihi mabniyan, oleh karena itu kita menyebutnya dia sebagai mabni. Fi'il madhi itu adalah mabni karena dia selalu di fathah.
Fal madhi daiman mabniun alal fathi. Ya, maka fil madhi itu selamanya dia mabni alal fathi, mabni menggunakan fathah. Summiya mabniyan li'annahu la yataghayyaru. Dinamakan dia mabni karena dia tidak bisa berubah. Kama law banaita 'alal ardi binaan sabata. Ya, sebagaimana ketika engkau membangun, ya, engkau memabnikan, dari sini membangun di atas sebuah tanah, atau di atas tanah bangunan yang kokoh, ya, bangunan yang tetap. Nah, ya, sehingga fi'il madhi disebut mabni, ya, karena seperti itu dia tidak berubah sebagaimana bangunan itu tidak berubah. Fal madhi idzan mabniun 'alal fathi daiman, maka madhi kalau begitu dia mabni 'alal fathi daiman, selamanya mabni fathah. Wa dhahiru kalamil musannifi wa dhahiru kalamil muallifi annahu mabniun 'alal fathi mutlaqa. Maka yang terlihat, yang tampak dari perkataan mu'alif di sini bahwasanya fi'il madhi itu secara mutlak mabni fathah, secara mutlak mabni fathah. Wa ini tasala bihi wawul jama'ati, meskipun bersambung dengan wawul jamaah. Au dhamirul fa'ili, meskipun bersambung dengan dhamir fa'il. Dhamir fa'il itu misal ada tu, ta'ti gitu kan, ya. Darabtu, darabta, darabti itu di antara contohnya. Taqulu darabu, ini bersambung dengan wawul jamaah, ini mabni fathah ini. Darabtu, ini bersambung dengan dhamir fa'il, ini juga mabni fathah. Bagaimana cara menyebutkannya? Maka di sini fadhahiru kalamil muallifi anna darabu, maka yang tampak, yang terlihat dari perkataan mu'alif bahwasanya fi'il darabu sebagai contoh kita ambil yang bersambung dengan wawul jamaah. Mabniyatun alal fathi, dia mabni fathah. Padahal pada huruf ba-nya dhammah itu kan, ya. Fataqulu, maka engkau bisa mengatakan ala kalamil muallifi, mengikuti perkataan muallif darabu. Cara mengi'rabnya, ya, daraba fi'il madhi mabni ala fathin muqaddarin, itu caranya. Dia fi'il madhi yang mabni fathah yang dikira-kirakan ala akhirih, pada huruf terakhirnya. Mana min dhuhuri istihalul mahali biharakatil munasabati, yang menghalangi dari tampaknya fathah tersebut adalah istihalul mahali, ya, karena sibuk dalam arti dia memprioritaskan terhadap tempat yang dipengaruhi oleh harokat untuk menyesuaikan, ya, karena di situ setelahnya berupa wawu, maka munasabahnya ya pakai dhammah sehingga menjadi dorobu, bukan dorobau, bukan, ya, karena munasabah. Idzan ala kalamil muallifi yakunul fathu muqaddaran. Ya, kalau begitu mengikuti perkataan muallif maka fathahnya itu dikira-kirakan. Demikian juga darabtu, ini mabni fathah. Ya, fathahnya mabniun alal fathil muqaddari atau ala fathin muqaddarin. Nah, demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, ya, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.